Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Febrianto Tamrin sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan membuka pembahasan dan menjelaskan pengertian umum terkait materi yang akan kami bahas. Adapun anggota kelompok 2 yakni Ahkam Marfandi, Harjuni Syahrir, Andi Nurwakia, dan saya sendiri. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian seni secara umum. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya, visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Cabang seni terbagi atas yang pertama, seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa yang dapat dilihat dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, seni rupa bisa dibedakan menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya seni lukis, seni patung, seni grafika, dan sebagainya. Sementara seni rupa terapan adalah seni rupa yang mengutamakan fungsi terapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah desain produk, seni arsitektur, seni dekorasi, seni grafis, dan seni ilustrasi. 2. Seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama untuk mengungkapkan keindahan ekspresi hingga makna tertentu. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara untuk mengungkapkan ekspresi atau sebuah makna. 4. Seni teater. Seni teater atau drama adalah cabang seni berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Dan yang terakhir, cabang seni yang terakhir adalah seni sastra. Merupakan cabang seni yang menuangkan gagasan, ekspresi, atau makna melalui tulisan. Contohnya itu puisi, novel, pantun, dan sebagainya. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami ialah tokoh-tokoh atau seniman Indonesia dan internasional, di mana pengertian tokoh dalam seni rupa itu sendiri adalah seorang seniman atau perupa yang menciptakan karya tersebut karena peloporan, keunikan, bentuk atau gagasan karyanya yang dikenal luas menginspirasi perupa yang lainnya. Tokoh seni adalah orang yang menciptakan banyak jasa dan peninggalan dalam bidang kesenian. Adapun beberapa tokoh yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah B.J. Habibie dan Wolfgang Amadeus Mozart oleh Ahkam Marfandi, Basuki Abdullah dan Leonardo da Vinci oleh Harjuni Syahrir, Iwan Fals oleh Andi Nurwakia, dan Pablo Picasso oleh saya sendiri. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Penjelasan mendetail akan dibahas oleh masing-masing anggota dalam video mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahkam Marfandi. Kami dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tokoh seniman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang juga merupakan seorang seniman dalam bidang seni rupa, yakni seni rupa dalam bentuk lukisan dan gambar rancangan pesawat serta membuat pesawat itu sendiri. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Ia lahir 25 Juni 1936, Parepare. Biografi Bapak B.J. Habibie. Keluarga B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabilah, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei di Bandung. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Untuk pendidikan Bapak Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1954, pada
1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Untuk karir Bapak B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di ibu kota Jakarta. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkow Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1973. Ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Untuk karya-karya Bapak B.J. Habibie, penemuan B.J. Habibie yang diakui oleh dunia internasional, penemuannya ini sering juga disebut Habibie Factor atau Habibie Theory. Crack Progression Theory digunakan untuk menjelaskan titik awal retakan pada bagian sayap dan badan pesawat. Bapak B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Tempat kematian Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Bapak meninggalkan banyak jasa untuk mengharumkan nama kota Parepare, sehingga pemerintah kota Parepare membuat beberapa monumen untuk mengenang jasadnya di Parepare sebagai kota peninggalan Habibie. Terima kasih, itu tadi sedikit biografi dari Bapak B.J. Habibie. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjini Syahrir dari kelompok 2 akan memaparkan seni rupa nasional maupun internasional. Baik, yang pertama, Bapak Basuki Abdullah. Bapak Basuki Abdullah lahir di Surakarta 25 Januari 1915. Basuki Abdullah adalah salah satu pelukis terkenal di Indonesia. Pelukis beraliran realis dan naturalis ini pernah diangkat menjadi pelukis resmi Istana Merdeka pada 1974. Lukisan-lukisan karyanya menghiasi Istana Negara selain menjadi koleksi dari berbagai penjuru dunia. Bakat melukis Basuki Abdullah terwarisi dari ayahnya, Abdullah Suryo Subro, yang juga seorang pelukis dan penari. Sedangkan kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal 1900-an, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Basuki Abdullah bersekolah di HIS Katolik dan Mulo Katolik di Solo. Kemudian mendapatkan beasiswa pada 1933 untuk belajar di Akademi Seni Rupa di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun dengan meraih penghargaan Sertifikat Royal International of Art atau disingkat dengan RIA. Pada 6 September 1948, sewaktu penobatan Ratu Juliana di Belanda, Basuki Abdullah berhasil mengalahkan 87 pelukis dunia lainnya dalam sebuah sayembara yang diadakan di Amsterdam, Belanda. Sedangkan lukisannya, Balinese Beauty, terjual di Balai Lelang Christie's di Singapura pada tahun 1996. Selama karirnya dalam melukis, Basuki terkenal sebagai pelukis potret, meski ia juga melukis pemandangan alam, flora, fauna, tema-tema perjuangan, pembangunan, dan lainnya. Dia sering mengadakan pameran tunggal di dalam maupun di luar negeri, seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, dan negara-negara lainnya. Lebih kurang 22 negara yang memiliki karya lukisan beliau. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di luar negeri. Selain menjadi pelukis, ia juga pandai menari dan juga sering tampil dalam tarian wayang orang sebagai Rahwana dan Hanoman. Pria yang menikah 4 kali ini tidak hanya menguasai soal kewayangan budaya Jawa di mana dia berasal, tetapi juga menggemari komposisi-komposisi Franz Schubert, Beethoven, dan Paganini.
Dengan demikian, wawasannya sebagai seniman luas dan tidak Jawa sentris. Kematian Basuki Abdullah ini cukup tragis. Ia tewas dibunuh perampok di rumah kediamannya pada 5 November 1993. Ia meninggal dalam usia 78 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwakia dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan informasi, biografi, dan berbagai hal mengenai salah satu tokoh seni bernama Iwan Fals. Informasi: Virgiawan Listianto, terkenal dengan nama panggilan Iwan Fals, lahir pada tanggal 3 September 1961, adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop, dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik. Ia menjaluri cabang seni musik. Biografinya: masa kecil Iwan Fals atau yang biasa kita kenal sebagai Iwan dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya makin terasah di usianya yang ke-13 tahun. Saat Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung. Bermain gitar dilakukannya sejak masa muda atau belum tua, bahkan ia mengamen untuk melatih kemampuannya bergitar dan menciptakan lagu. Ketika di SMP, Iwan menjadi gitaris dalam paduan suara di sekolah. Iwan lahir dari pasangan Lis Suudijah asal Tasikmalaya dan almarhum Kolonel Anumerta Sucipto asal Purwokerto, merupakan anak petinggi pabrik gula di Kalibogor, Banyumas, Jawa Tengah. Iwan menikahi Rosana yang akrab kita sapa dengan Mbak Yos pada tahun 1980. Hasil dari pernikahan Iwan memiliki 3 orang anak, yaitu almarhum Galang Rambu Anarki 1 Januari 1982 hingga April 1997. Anissa Cikal Rambu Basae 1985 dan Raya Rambu Rabbani 22 Januari 2003. Karya-karya dari Iwan Fals, lagu-lagunya yang terkenal yaitu di 16 Juli 1996, Bento, Ibu, Yang Terlupakan, Ujung Aspal, Pondok Gede, dan sebagainya. Lewat lagu-lagunya, ia memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang, kehidupan dunia pada umumnya, dan kehidupan itu sendiri. Kritik atas perilaku sekelompok orang seperti Wakil Rakyat, Tante Lisa. Empati bagi kelompok marginal, misalnya Siang Seberang Istana, Lenteku, atau bencana besar yang melanda Indonesia atau kadang-kadang di luar Indonesia seperti Ethiopia. Harisma seorang Iwan Fals sangat besar, dia sangat dipuja oleh kaum akar rumput. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Para penggemar fanatik Iwan Fals bahkan mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang disebut Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan seruan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang, kantor cabang OI dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara dan beberapa bahkan sampai ke mancanegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dalam video ini saya akan menjelaskan tokoh seniman internasional yaitu Bapak Leonardo da Vinci. Pada usia 15 tahun, Da Vinci menunjukkan ketertarikan akan seni yakni cabang seni lukis. Ayahnya lalu membawanya ke bengkel kerja Andrea Di Cione atau yang dikenal dengan Andrea Verrocchio, Andrea si mata kebenaran. Da Vinci berkontribusi terhadap lukisan Veronese berjudul Pembaptisan Kristus. Kontribusi Da Vinci adalah lukisan 2 malaikat anak-anak yang memegang jubah Yesus Kristus. Selama 5 tahun, Da Vinci masih bekerja di bengkel Andrea Verrocchio hingga 1481.
Kepada Ludovico Sforza, Da Vinci berkata bahwa dia menguasai teknik serta melukis. Dia berada di Milan selama periode tahun 1482 sampai dengan 1499. Selama 17 tahun, Da Vinci menyelesaikan 6 karya pada 1483 sampai 1486. Dia menyelesaikan lukisan bernama The Virgin of the Rock. Di musim panas 1485, Da Vinci berpergian ke Hungaria atas permintaan Sforza dan bertemu dengan Matthias Corvinus, Raja Hungaria. Kemudian di 1495 sampai 1498, Da Vinci menciptakan salah satu mahakaryanya, The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Lukisan tersebut dibuat di Biara Santa Maria delle Grazie. Da Vinci bersama asistennya Salai dan temannya matematikawan Luca Paolozzi melarikan diri ke Venesia pada 1503. Da Vinci memulai pekerjaan sebuah lukisan yang nantinya bakal menjadi lukisan termasyhur, Mona Lisa, menggambarkan potret setengah badan seorang perempuan dengan senyum misterius. Perdebatan terjadi tentang siapa yang menjadi model lukisan tersebut. Terdapat 3 perempuan yang diduga menjadi modelnya, yakni Isabella of Aragon, istri dari Adipati ke-6 Milan, Gian Galeazzo Sforza, seorang pekerja seks komersial yang misterius, hingga ibu Da Vinci sendiri. Namun terdapat juga rumor bahwa model tersebut bukanlah perempuan tulen, melainkan asistennya Saleh yang berdandan seperti perempuan. Kini Mona Lisa dipamerkan di Museum Louvre di Paris, Prancis. Lukisan itu ditaruh di balik kaca anti peluru dan dideklarasikan sebagai harta negara tak ternilai yang selalu dilihat jutaan pengunjung setiap tahunnya. Selain lukisan, Da Vinci juga dikenal akan ketertarikan khusus terhadap sains. Salah satu penemuan Da Vinci yang melampaui zaman adalah The Flying Machine. Da Vinci meninggal di Toulouse pada 2 Mei 1519 dalam usia 67 tahun, diyakini karena terserang stroke. Di saat terakhir, Da Vinci didampingi oleh Francis yang telah menjadi sahabat baiknya. Da Vinci kemudian membagi-bagikan segala kekayaannya kepada orang-orang yang pernah mengikutinya semasa hidup. Da Vinci dikebumikan di kapal Saint Herbert di Chateau d'Amboise. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan tokoh seni rupa internasional, yaitu Wolfgang Amadeus Mozart, atau yang bernama asli pria kelahiran 27 Januari 1756 ini merupakan seorang komponis besar yang sangat penting dan berpengaruh pada era klasikal. Mozart telah membuat lebih dari 600 karya sepanjang hidupnya yang terdiri dari Mozart mengenal musik sejak lahir. Ayahnya, Johann Georg Leopold Mozart, adalah komponis penting pada zamannya. Salah satu karyanya yang paling penting adalah Kindersinfonie atau Simfoni Anak-anak. Sewaktu berumur 4 tahun, Mozart sudah mampu memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik pendahulunya. Pada bulan September 1762, Leopold mengambil cuti panjang dari jabatannya untuk mempromosikan anaknya kepada raja-raja. Mereka lalu berangkat ke Wina. Di sana, Mozart bermain piano di depan Ratu Maria Theresia yang terpukau akan keahlian permainan Mozart dan Nenner. Pada tahun 1769, Mozart mengadakan perjalanan ke Italia. Hasil perjalanannya cukup baik. Mozart sangat produktif dalam menciptakan komposisi. Dia mengubah opera Mitridati, Re di Ponto, dan Lucia Silla, dan keduanya mendapatkan sukses besar dalam pertunjukannya di Milan. Mozart juga menciptakan banyak simfoni selama perjalanan ini dan dipengaruhi para komponis-komponis Italia seperti Sammartini. Sekembalinya dari Italia, pada 13 Maret 1773, Mozart dipekerjakan sebagai pemusik kerajaan di Salzburg oleh Prince Archbishop Hieronymus Colloredo. Pada bulan Januari 1781, opera Idomeneo Mozart ditampilkan dan menuai kesuksesan besar di Munich. Karir baru Mozart di Wina pun dimulai. Mozart menikah dengan Constance pada 4 Agustus 1782 di Katedral St. Stephen dan memiliki 6 anak. Pada tahun 1784, Mozart bergabung menjadi anggota Freemason, yaitu suatu serikat yang mendukung ide persaudaraan di bawah Tuhan.
Puncak karir Mozart terdapat pada tahun 1784 dan 1786. Berkat kesuksesan Le Nozze di Figaro, Mozart bersemangat untuk membuat opera baru antara lain Don Giovanni, sebuah komik opera. Pada tanggal 20 November 1791, penyakit yang diidami oleh Mozart mulai memburuk, di mana Mozart menderita pembengkakan nyeri dan muntah. Mozart dirawat oleh istri dan adik bungsu istrinya dan dirawat oleh dokter keluarga yaitu Thomas Franz Closet. Mozart meninggal pada tanggal 5 Desember 1791 jam 1 pagi dalam usia 35 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feberanto Tamrin dari kelompok 2. Dalam video kali ini saya akan membahas seniman internasional, yakni Bapak Pablo Ruiz Picasso. Di mana Pak Pablo Ruiz Picasso adalah seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Dia merupakan jenius seni yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet sampai tata panggung. Ia lahir di Malaga, Spanyol 25 Oktober 1881 dengan nama lengkap Pablo atau El Pablito. Ayahnya bernama José Ruiz Blasco, seorang profesor seni, dan ibunya bernama Maria Picasso Lopez. Picasso memiliki sifat yang selalu ingin belajar. Perbedaan kota atau negara bukan suatu halangan untuk memperoleh beragam ilmu. Meski bukan siswa cerdas di sekolah, Picasso menunjukkan bakat luar biasa dalam menggambar sejak masih kecil. Di usia 14 tahun, ia lulus masuk sekolah Fine Arts di Barcelona dan 2 tahun pindah ke Madrid untuk belajar di Royal Academy. Tak lama kemudian, dia kembali lagi ke Barcelona dan bergabung di El Quartregats, tempat para penyair, artis, dan kritikus untuk tukar-menukar ide yang didapat dari luar Spanyol. Karya-karya Picasso. Banyak seniman-seniman masyhur ditandai oleh satu macam gaya dasar. Tidaklah demikian Picasso. Dia menampilkan ruang luas dari berbagai gaya yang mencengangkan. Teknik utama karya kubisme adalah memecah dan menyusun kembali objek dalam bentuk abstrak dengan geometris gabungan, menggabungkan sudut pandang dan untuk menciptakan efek seperti kolase. Gaya kubisme juga dipakainya untuk menuangkan karya terkenal lainnya pada era tersebut, termasuk Three Women, Bread and Fruit Dish on a Table, Girl with Mandan, Still Life with Child Shining, dan Card Player. Karir dari Picasso. The Rose Period 1904 sampai 1906. Saya akan membahas salah satu dari karir Bapak Picasso. Pada tahun 1905, Picasso telah sangat mengatasi depresi yang sebelumnya telah melemahkannya, dan manifestasi artistik dari semangat Picasso yang ditingkatkan adalah pengenalan warna yang lebih hangat. Lukisan-lukisannya yang paling terkenal dari tahun-tahun ini adalah Famille at Saltimbanquis 1905, Gertrude Stein 1905 sampai 1906, dan Two Nudes 1906. Akhir dari Bapak Picasso. Ia meninggal dunia di usia 90 tahun karena serangan jantung di kediamannya, sebuah rumah mirip istana di dekat Cannes, French Riviera. Picasso mengalami serangan jantung dan kejang-kejang pada sekitar pukul 11 waktu setempat. Di ujung hayatnya, Picasso didampingi sang istri Jacqueline dan anaknya Pablo. Baiklah, mungkin itu adalah kisah hidup dan karya-karya dari Bapak Picasso dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.